Setelah selesai berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Bagaimana proses pengeluaran keringat dan mengapa keringat harus dikeluarkan dari tubuh? Kita ketahui dulu ada 3 jenis pengeluaran zat dalam tubuh, yaitu ekskresi, defekasi, dan sekresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak terpakai seperti urin dan keringat. Defekasi adalah pengeluaran sisa pencernaan yaitu feses, dan sekresi adalah pengeluaran zat sisa oleh kelenjar yang masih terpakai seperti kelenjar saliva. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi tadi pengeluaran zat sisa yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Zatnya apa saja? Seperti urin, keringat, karbon dioksida dan air, urea, dan getah empedu. Kenapa zat-zat tersebut harus dikeluarkan? Tujuannya adalah agar tidak meracuni tubuh kita. Ada 4 organ sistem ekskresi, yaitu ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan getah empedu, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Kita bahas dulu yang ginjal. Ginjal terletak di dalam rongga perut bagian belakang, di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal kita bentuknya seperti kacang berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena banyaknya darah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang nantinya akan menghasilkan urin. Lalu, seperti apa ya proses pembentukan dan pengeluaran urin dari tubuh? Oke, kita lihat dulu lapisan-lapisan yang ada pada ginjal. Apabila ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Yang pertama, korteks. Korteks adalah lapisan paling luar atau yang disebut dengan kulit ginjal. Di bawahnya ada medula atau sumsum ginjal. Kemudian ada pelvis renalis. Ini merupakan rongga ginjal di mana sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring atau yang disebut dengan nefron. Nah, nefron ini merupakan satuan struktural yang berperan dalam proses penyaringan. Jadi, proses penyaringan darah ini terjadi di ginjal, tepatnya pada bagian nefron. Kita bahas proses pembentukan urinnya ya. Untuk proses pembentukan urin dimulai dari darah mengalir ke ginjal melalui pembuluh arteri, kemudian masuk ke glomerulus. Nah, glomerulus ini berisi kapiler-kapiler darah. Dan disinilah proses filtrasi atau penyaringan itu dimulai. Apa yang disaring? Yang disaring adalah proteinnya. Sementara urea, glukosa, air, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor masih bisa keluar melalui pori-pori kapiler karena ukurannya sangat kecil. Hasil dari filtrasi akan ditampung di kapsula Bowman sebagai urin primer. Tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali, di mana urin primer akan masuk ke tubulus contortus proximal. Kita singkat menjadi TKP ya teman-teman, biar mudah mengingatnya. Nah, di TKP ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh yang disebut reabsorpsi. Apa yang diserap? Yang diserap seperti glukosa, air, asam amino, dan ion-ion anorganiknya. Sedangkan urea hanya sedikit diserap oleh tubuh. Cairan hasil reabsorpsi ini disebut sebagai urin sekunder yang mengandung air, garam, dan urea. Urea ini penimbul bau pada urin, sedangkan urobilin adalah penyebab warna kuning pada urin. Selanjutnya, tahap augmentasi yaitu pengumpulan dan pengeluaran terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Untuk tubulus contortus distal kita singkat TKD dan tubulus collectivus kita singkat TK. Nah, sebelum sampai ke TKD, di sini urin sekunder hasil dari reabsorpsi tadi akan melewati lengkung Henle. Apa sih lengkung Henle?
Nah, lengkung Henle ini merupakan penghubung antara TKP dan juga TKD. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga urin agar tidak kembali lagi ke TKP. Setelah urin sekunder sampai di TKD, di sini ternyata masih terjadi proses penyerapan lagi. Apa yang diserap? Yang diserap adalah air, ion, natrium, klor, dan urea. Barulah dihasilkan urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini akan disimpan di pelvis renalis atau rongga ginjal sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui ureter, kandung kemih, dan uretra. Jumlah urin yang keluar dalam sehari berkisar antara 1-2 liter, tapi dapat berubah ya sesuai dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Urin normal berwarna bening sampai dengan orange pucat tanpa endapan dan baunya sangat tajam. Nah, itu tadi tahapan pembentukan urin ya teman-teman. Yang pertama filtrasi penyaringan menghasilkan urin primer. Tahap kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali menghasilkan urin sekunder. Tahap 3 augmentasi, yaitu pengumpulan dan pengeluaran di mana nanti akan dihasilkan urin yang sesungguhnya. Organ ekskresi selanjutnya yaitu kulit. Kulit di sini selain berperan sebagai indera peraba, juga berperan sebagai sistem ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Mengapa keringat harus dikeluarkan dari tubuh? Ternyata tujuannya adalah untuk menjaga suhu tubuh kita. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari, dermis kulit jangat, dan lapisan lemak. Nah, pada lapisan epidermis ini masih terdiri dari 2 lapisan lagi. Yang pertama lapisan tandu atau stratum corneum dan lapisan Malpighi. Pada lapisan tandu ini adalah lapisan yang paling luar. Lapisan ini tidak memiliki pembuluh darah dan serabut saraf. Karena sel-selnya merupakan sel-sel mati yang selalu mengelupas. Sedangkan lapisan Malpighi berisi pigmen melanin yang berperan menentukan warna kulit kita. Karena warna kulit setiap orang berbeda ya, ada yang berwarna putih, ada yang sawo matang. Itu tergantung dari pigmen melanin yang terdapat pada lapisan Malpighi ini. Di epidermis juga terdapat pori-pori dan rambut. Nah, pori-pori ini sebagai tempat tumbuhnya rambut dan jalan keluarnya minyak kulit atau yang disebut dengan sebum. Di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis. Nah, pada lapisan dermis ini terdiri dari kelenjar minyak yang menghasilkan minyak kulit. Untuk apa? Untuk melembabkan kulit kita. Kemudian ada saraf sebagai ujung saraf peraba, dan ada folikel rambut di mana berfungsi untuk memproduksi rambut pada kulit. Selain itu ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini berfungsi untuk menghasilkan keringat. Kelenjar keringat terdapat di lapisan dermis sampai ke lapisan epidermis karena nanti keringatnya akan dikeluarkan melalui pori-pori. Pada lapisan dermis ini sudah memiliki pembuluh darah ya, di mana berfungsi untuk mengedarkan darah ke semua sel atau jaringan termasuk ke folikel rambut. Sedangkan pada lapisan ketiga yaitu lapisan lemak, di sini terdiri dari jaringan lemak atau adiposa. Fungsinya untuk menjaga suhu tubuh dan sebagai cadangan makanan. Kulit memiliki kemampuan sebagai pengatur suhu tubuh karena suhu tubuh normal kita berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius ya. Nah, lalu bagaimana sih keringat bisa keluar dari kulit kita? Jadi mekanisme seperti ini. Ketika suhu badan kita meningkat, misalkan disebabkan oleh aktivitas di bawah terik sinar matahari, maka kapiler darah melebar dan kulit kita menjadi panas, sehingga kelebihan panas tadi dipancarkan ke kelenjar keringat dan
terjadi penguapan cairan dalam bentuk keringat. Keringatnya tadi keluar melalui pori-pori kulit. Organ ekskresi berikutnya yaitu paru-paru. Paru-paru selain berperan sebagai sistem pernapasan, juga berperan sebagai sistem ekskresi karena paru-paru merupakan alat untuk bernafas, di mana bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, juga uap air. Jadi di sini yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air sebagai sistem ekskresi. Organ sistem ekskresi berikutnya yaitu hati. Hati selain berperan sebagai sistem pencernaan juga berperan sebagai sistem ekskresi. Pada sistem ekskresi, hati akan mensekresikan getah empedu dan juga urea. Getah empedu merupakan suatu cairan setengah kental berwarna kuning keemasan atau kehijauan. Getah empedu terdiri dari dua komponen, yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada sistem pencernaan, sedangkan zat warna empedu ini tidak berfungsi, sehingga harus diekskresikan atau dikeluarkan. Zat warna empedu ini diekskresikan ke usus 12 jari. Sebagian menjadi sterkobilin dan urobilin. Sterkobilin adalah zat yang mewarnai feses, sedangkan urobilin akan kembali diserap oleh darah dan dibuang melalui ginjal sehingga membuat warna pada urin. Hati juga menghasilkan urea, di mana urea adalah zat hasil perombakan protein. Karena zat ini beracun bagi tubuh, maka harus dibuang keluar tubuh.